Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Pada pertemuan kali ini yang terkait dengan laporan arus kas ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang dikatakan dengan laporan realisasi anggaran gitu ya, LRA, baik itu pada kabupaten kota gitu ya, provinsi maupun juga pada pemerintah pusat. Nah, berikutnya kita lihat laporan arus kas ya. Nah, jadi laporan arus kas kalau nggak salah udah ya, minggu lalu ya. Oh ya, sudah ya. Minggu lalu nggak masuk, Pak. Oh ya, nggak masuk ya? Nggak, Pak. Ya. Minggu sebelumnya? Masih yang 01, Pak. PS 01. Laporan keuangan masih, Pak. Laporan keuangan ya, masih ya? Iya, Ya. Pak. Belum. Kerangka konsep masih berarti ya? Kerangka konsep penyusunan laporan keuangan ya? Iya, betul, Pak. Betul. Ya. Nah, pada topik kali ini kita akan melihat yang namanya adalah penyajian laporan keuangan gitu ya. Jadi penyajian laporan keuangan itu sebagai PSAP 1 gitu ya. PSAP 1. Nah, jadi yang dikatakan dengan penyajian laporan keuangan di sini adalah penyajian laporan keuangan nantinya pada pemerintah pusat bagaimana ya, yaitu pada kabupaten kota bagaimana, ya pada pemerintah provinsi bagaimana. Ya, sebentar ya. Oke ya. Jadi penyajian laporan keuangan pada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan juga provinsi gitu ya. Nah, jadi di sini tujuan dari PSAP ini adalah ya bagaimana menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran ya. Nah, jadi ini yang membedakan antara penyajian laporan keuangan organisasi profit ya dengan pada SAK dengan PSAP gitu ya, yaitu perbandingan di sini adalah terhadap anggaran antar periode ya, antar entitas. Nah, jadi ini yang paling penting esensinya ya. Kemudian juga pada pernyataan yang kedua di PSAP 1 itu menyatakan bahwasanya laporan keuangan yang disajikan itu adalah laporan keuangan berbasis aktual gitu ya. Jadi tidak lagi disebutkan penyajian laporan keuangan accrual based modified gitu ya. Tidak ada lagi gitu ya. Sudah penuh dikatakan dengan penyajian laporan keuangan basis aktual. Nah, itu ya di PSAP yang kedua. Di mana yang dikatakan dengan basis akrual itu adalah pengakuan atas transaksi ketika peristiwa terjadi gitu ya. Walaupun belum terrealisir menjadi kas gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan basis akrual. Jadi basis akrual diselenggarakan ya pendapatan dan beban maupun juga aset, kewajiban dan juga ekuitas. Nah, jadi lingkup pengakuannya pendapatan, beban, aset, kewajiban maupun juga ekuitas ya. Nah, itu pada PSAP yang pertama ini. Nah, kemudian juga
harus kita ketahui gitu ya. Apa yang ada pada PSAP pertama ini, yang namanya aset tetap, saya kira udah bisa lah ya. Apa itu anggaran, apa itu APBD, gitu ya, apa itu APBN, itu semuanya sudah paham lah ya. Apa itu aset tak berwujud, gitu ya, itu juga sudah paham, gitu ya. Kemudian juga apa itu laporan keuangan konsolidasi juga nanti dibahas di dalam PSAP yang pertama ini, gitu ya. Kemudian juga beberapa istilah seperti misalnya silpa, gitu ya. Apa itu silpa? Apa itu SIPA? Gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan silpa adalah selisih lebih, gitu ya. Jadi silpa itu selisih lebih antara realisasi pendapatan ya dengan belanja, gitu ya, serta penerimaan dan pengeluaran dalam APBN selama satu periode pelaporan keuangan. Sedangkan SIKA itu adalah selisih kurang pembiayaan anggaran. Selisih kurang pembiayaan anggaran. Selisih kurang atas realisasi pendapatan LRA, belanja, penerimaan maupun juga pengeluaran. Nah itu ya yang perlu kita garis bawahi ya dari PSAP yang pertama ini. Nah kalau tujuan laporan keuangan menurut PSAP pertama apa ya? Nah tujuan penyajian laporan keuangan yang menyediakan informasi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah, gitu ya. Nah ini perlu kita ketahui. Kemudian juga menyajikan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, itu ya yang kedua. Kemudian menyajikan informasi alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian juga menyajikan informasi mengenai ketaatan terhadap realisasi anggaran ya. Nah itu tujuan laporan keuangan dalam PSAP pertama ini. Kemudian menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi mengenai potensi daerah ya untuk membiayai menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Nah itu ya. Nah dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan apa saja, gitu ya. Nah laporan yang disajikan meliputi atas aset entitas ya, kewajiban, gitu ya, ekuitas, gitu ya. Kemudian pendapatan laporan realisasi anggaran, ya. Kemudian belanja, gitu ya. Kemudian transfer, ya. Kemudian pembiayaan, kemudian saldo anggaran lebih (SAL) ya. Kemudian pendapatan LO. Nah, jadi di sini pendapatan beda, gitu ya. Harus disebutkan namanya pendapatan LO. Ya, kenapa dikatakan pendapatan LO? Ya, karena dalam pos laporan keuangan apa gitu ya, menurut PSAP itu ada namanya pos pendapatan yang bukan LO gitu ya. Jadi pendapatan LO artinya laporan operasional gitu ya. Jadi pada pos pendapatan laporan operasional. Nah, yang dikatakan dengan laporan keuangan komponennya apa saja? Nah, jadi yang perlu diingat ada 7 gitu ya. Jadi yang dikatakan 7 komponen laporan keuangan di sini, laporan finansial di sini meliputi yang pertama adalah LRA ya, laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disebut dengan SAL ya. Yang ketiga neraca. Nah, di sini istilahnya masih neraca ya. Masih neraca. Ya. Ya, sementara kalau menurut SAK gitu ya, itu namanya apa namanya? Kalau menurut SAK atau menurut SAK basis IFRS, itu namanya Statement of Financial Position, ya, laporan posisi keuangan. Ya. Nah, sementara PSAP masih menyebutnya dengan sebutan neraca. Ya. Itu. Yang kemudian LO, laporan operasional. Ya. Kemudian laporan arus kas. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ada 7 ya. LRA, laporan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada 7 pos laporan keuangan. Nah itu ya. Dan disajikan dalam hal ini berbasis accrual, gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana komponennya? Nah syaratnya, gitu ya. Nah di sini dalam penyajian laporan keuangan itu
Yang syaratnya dalam hal ini adalah pertama ada periodisasi, gitu ya. Jadi periodisasinya ya maksimal 1 tahun, ya. Di pernyataan 32 ya. Kemudian tepat waktu. Nah itu ya. Nah kemudian yang namanya ini ya, laporan realisasi anggaran apa isinya? LRA. LRA itu isinya pendapatan LRA. Nah, makanya tadi ada pendapatan LO. Nah, kalau dia bedanya antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO apa? Ya, sama-sama bagian dari 7 pendapatan, 7 pos laporan keuangan ini ya. Nah, jadi tadi ada namanya LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional. Nah, jadi pendapatan tadi berupa pendapatan LRA, nah, dan juga pendapatan LO. Nah, makanya pendapatan itu terbagi diklasifikasikan berdasarkan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Ya. Jadi ada 2 pos pendapatan di situ. Nah, itu bedanya. Oke ya. Kemudian belanja ya. Belanja ada berapa posnya? Ada berapa pos belanja? Siapa bisa menjelaskan? Kalau dulu ya kan, kalau dulu menurut PP 59 ya kan tahun 2010 itu beban itu belanja itu terbagi 2 ya kan. Belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, sekarang bukan lagi ya, bukan lagi belanja langsung, belanja tidak langsung, tetapi apa? Belanja operasi satu ya. Menurut PP ya, menurut peraturan pemerintah PP 12 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan. Itu ya. Belanja itu terbagi 4 ya. Nah, itu. Yang pertama adalah belanja operasi, yang kedua belanja pegawai, ya. Yang ketiga belanja transfer, ya kan. Kemudian yang keempat belanja tak terduga. Jadi 4 kelompok belanja. Kalau dulu ada 2 gitu ya. Semenjak adanya PP 12 tahun 2019 menjadi 4 ya. Itu bedanya. Transfer. Nah, masuk dari bagian LRA itu. Surplus defisit masuk LRA. Pembiayaan juga masuk LRA ya. Sisa lebih atau juga kurang pembiayaan masuk dari LRA ya. Itu dia. Oke ya. Kemudian klasifikasi. Nah, jadi neraca isinya apa? Isinya kas ya. Investasi jangka pendek. Ya, piutang pajak dan bukan pajak. Persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Standar ya, saya kira ya, neraca ya. Nah, aset lancar saya kira udah nggak perlu dijelaskan lagi ya. Artinya definisinya itu bisa dipakai, bisa dimiliki, dan dijual dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, itu ya. Yang non lancar seperti investasi dalam surat utang negara ya. Nah, itu non lancar itu. Ada investasi penanaman modal yang dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya pada penyertaan pada bank BPD, ya itu semuanya adalah aset non lancar ya, pada pos neraca. Investasi non permanen lainnya, nah itu. Aset tetap ya, tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi, dan lainnya ya. Jadi jalan kabupaten, ya berarti tersaji di mana? Di neraca kabupaten ya. Berapa panjangnya? Misalnya ada panjangnya 300 km, itu disajikan di neraca ya, sebesar perolehannya. Ya, kemudian juga pengakuan atas aset. Ya, ini kita lanjutkan. Ya, kemudian informasi yang disajikan di neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ada disclosure ya atau pengungkapan. Pengungkapannya apa? Piutang, ya kan, persediaan, aset tetap, utang transfer, dana cadangan, itu semuanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Arus kas gitu ya. Nah, arus kas itu ada berapa? Nah, bedanya antara SAK dengan SAP pada penyajian laporan arus kas, di SAP, di SAK ada 3 aja gitu ya. Yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, sementara arus kas pada posisi laporan
dalam SAP ada 4 ya. Nah, itu bedanya ya. Yang membedakan arus kas antara komersil dengan SAP ada 4, yaitu ditambah aktivitas transitoris. Nah, ini ya. Apa itu aktivitas transitoris? Memang ini topik berikutnya. Ya, artinya suatu aktivitas yang terkait dengan penerimaan kas atau juga pengeluaran kas yang bukan dari bendahara. Nah, itu namanya transitoris. Misalnya apa? Bunga bank, ya kan? Atau denda dari kontraktor misalnya. Itu adalah aktivitas transitoris namanya ya. Nah, kemudian laporan keuangan yang kedua adalah LO tadi, laporan operasional. Nah, isinya apa? Pendapatan LO, kegiatan LO, beban dari kegiatan operasional, surplus dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, surplus defisit. Nah, itu ya. Kemudian laporan ekuitas. Apa itu laporan ekuitas? Ekuitas awal ya. Kemudian surplus defisit LO. Kemudian adanya koreksi menambah atau mengurangi ekuitas ya. Kemudian catatan atas laporan keuangan meliputi ya catatan ya atas pos-pos yang disajikan pada laporan keuangan ya. Nah, itu. Efektifnya 2010 sudah berlaku ya. Nah, kalau kita lihat neraca pemerintah di sini ya bisa tadi neraca pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota gitu ya. Nah, neraca pemerintah pusat itu kasnya ada kas di Bank Indonesia, kas di kantor KPPN, ya, kantor di bendahara, ya, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran. Nah, ini neraca kabupaten, neraca pemerintah pusat ya. Ini. Kemudian neraca kabupaten kota. Nah, jadi neraca kabupaten kota tadi kas di Bank Indonesia nggak ada ya di kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota tidak ada, di pusat ada ya. Nah, ini bedanya. Ini bedanya ya. Ya, kemudian kalau misalkan ada penyertaan, ya misalkan penyertaan modal pada PDAM, masuk ke pos mana itu? Biasa itu kan, pemerintah kabupaten kota mengetok palu APBD, ada penyertaan modal. Ya kan, penambahan modal pada BUMD, misalnya pada PD Pasar, pada Bank Sumut, ya kan, pada PDAM, gitu kan. Masuk ke mana itu? Masuk ke neraca. Nah, masuk ke neraca. Masuk ke pos investasi. Nah, ini ya. Jadi ada namanya penyertaan modal pemerintah daerah. Nah, ini. Nah, masuk pada penyertaan modal pemerintah daerah. Inilah dia. Jadi kalau penyertaan tadi semuanya disajikan di neraca. Nah, itu. Ya, kewajiban itu juga sama ya. Nah, itu. Kemudian laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas pemerintah pusat isinya apa? Ekuitas awal, ya kan? Tetap dia komparatif ya, perbandingan tahun yang lalu, tahun sekarang ya. Surplus, ya kan? Ekuitas awal ditambah surplus atau defisit, ya kan? Kemudian ditambah dampak kumulatif perubahan, ya, dikurang atau juga ditambah koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aktiva tetap, lain-lain ya, dan juga ekuitas akhir. Oke, ya. Nah, di kabupaten kota ini ekuitas awal, surplus defisit, ya, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau juga kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aktiva tetap, lain-lain ya, dan dapatlah ekuitas akhir. Sama ya. Laporan perubahan ekuitas kabupaten kota dengan pusat sama ya. Nah ini ya saldo anggaran lebih. Ya, jadi saldo anggaran lebih itu tetap ya komparatif perbandingannya, perbandingan dengan tahun lalu. Ya saldo anggaran lebih tahun ini ya dengan tahun lalu. Ya kemudian penggunaan sal untuk penerimaan pembiayaan, nah dikurangkan ya, dikurangkan dari saldo anggaran lebih. Nah jadi kalau misalkan terjadi kelebihan anggaran yang rugi kabupaten kotanya, gitu kan? Kenapa? Ya karena akan muncul di laporan saldo anggaran lebih. Ya jadi bisa jadi apa gitu ya? Akan digunakan lagi di periode berikutnya, gitu kan? Ya makanya yang paling ideal itu kabupaten kota dalam realisasi anggarannya ya sesuai dengan basis kinerja ya berbasis nol gitu ya. Itu dia. Pemerintah daerah ya ini dia ya. Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih,
sisa lebih kurang, dan juga koreksi. Ya, itu yang perlu kita yang perlu kita ketahui ya. Jadi kesimpulannya pada PSAP di sini gitu ya, PSAP 1 gitu ya, yang menyatakan bahwasanya laporan keuangan itu ada 7 ya. Jadi ada 7 pos laporan keuangan ya. Itu esensi dari PSAP 1. Nah, silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ada? Jadi ini hal yang mendasar ya, yang perlu kita Pak, ketahui. mau tanya dikit, Pak. Ya, silakan. Perlina ya. Itu kas yang ada di Bank Indonesia itu masuknya transaksi gimana, Pak? Ya, Maaf. itu apa ya? Itu ini apa namanya? Pada neraca pemerintah pusat, kas pada Bank Indonesia. Kenapa ada kas pada Bank Indonesia? Ya, karena Bank Indonesia itu adalah melaksanakan kebijakan moneter, gitu kan. Sementara pemerintah itu adalah kebijakan fiskal. Nah, jadi dalam kebijakan moneter maupun juga kebijakan fiskal, nah tentu saja ada melibatkan kas. Makanya ada kas di Bank Indonesia. Nah, jadi dampak dari penerapan kebijakan fiskal atau juga kebijakan moneter. Misalnya apa? Ya misalnya ini gitu kan, pemupukan cadangan Bank Indonesia. Nah, itu kan melibatkan kas, gitu ya. Nah, jadi itulah munculnya kas di Bank Indonesia. Ya, dampak dari otoritas Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan moneter dan pemerintah sebagai pelaksana ya dari kebijakan fiskal. Itu ya. Silakan yang lain. Ya, saya kira itu saja ya yang perlu kita sampaikan di PSAP 1 ini ya. Jadi berikutnya nanti PSAP 2 dan seterusnya ya. Baiklah, saya kira itu saja pertemuan kita. Selamat siang ya dan salam sehat selalu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sehat ya, Pak. Kita apa dulu lah ya, foto. Ya, Pak. Saya foto dan saya apakan. Mati.